Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Wang Lin menyaksikan pertempuran dahsyat dan melihat runtuhnya negara kultivasi 4, yaitu aliansi 4 sekte, dan sekarang menjadi negara baru yang bernama Suyu. Wang Lin terpaksa meninggalkan surga yang menentang ruang angkasa. Pada saat ini Wang Lin menginjak hamparan es di negara Suyu. Wang Lin merenung sejenak. Penampilannya tampak agak janggal. Itu membuat orang lain menaruh perhatian ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak ingin menimbulkan kegaduhan karena penampilannya yang mencolok itu. Dia menghela nafas kemudian pergi. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Selama tahun ini, Wang Lin telah menjelajahi seluruh Suyu dan memasuki hampir setiap kota. Orang-orang tidak lagi terlalu memperhatikannya, karena ia mulai berpakaian seperti manusia Suyu lainnya setelah memasuki kota pertama. Ia sekarang mengenakan topi dan pakaian yang terbuat dari bulu binatang. Wang Lin belajar banyak tentang Suyu selama 1 tahun di sini. Para manusia fana Suyu hanya ada untuk membuat patung es bagi para kultivator. Mereka membuat patung es untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Tidak ada keluarga kerajaan atau yang serupa dengan mereka di Suyu. Sebaliknya setiap kota dimiliki oleh seorang kultivator yang kuat. Wang Lin telah menemukan kegunaan patung-patung es tersebut tahun lalu. Para kultivator akan mengambilnya, membentuk formasi di atasnya, lalu menggunakan teknik khusus untuk menghidupkannya, menjadikannya seperti boneka. Metode ini sangat misterius. Metode ini membutuhkan penggunaan esensi inti dari para kultivator Suyu. Wang Lin telah mempelajarinya sejak lama dan masih belum dapat mempelajari apapun. Adapun patung-patung es itu sendiri, sebagian besar dijual ke negara-negara lain. Harganya bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi patung-patung es yang dipamerkan. Patung es yang paling mahal adalah tingkat Nansen Soul. Sedangkan mengenai patung es Soul Formation, Wang Lin masih belum menemukan kota yang bisa memproduksinya. Wang Lin hanya melihat beberapa patung es yang dibuat di semua kota yang pernah dikunjunginya. Pada tahun ini Wang Lin telah menyaksikan 3 kesempatan di mana sejumlah besar patung es dibeli oleh penegara peringkat 4 lainnya. Patung-patung es ini memerlukan banyak bahan untuk dibuat. Karena patung-patung itu merupakan fondasi infrastruktur Suyu, jadi tidak ada biaya yang dihemat. Wang Lin telah sampai pada suatu kesimpulan setelah menghabiskan setahun di Suyu. Suyu adalah negara yang sangat aneh. Betapapun lelahnya mereka, atau bahkan jika mereka sedang sekarat, setiap pagi dan sore mereka akan mengeluarkan patung es kecil itu untuk berdoa. Mereka akan berlutut di tanah dengan penuh pengabdian. Ada satu hal lagi yang mengejutkan Wang Lin. Semua manusia membawa patung es kecil bersama mereka. Patung-patung es ini terhubung dengan kultivator terkuat di kota masing-masing. Setelah setahun berkelana, Wang Lin memilih sebuah kota kecil. Meskipun ia tidak menyukai kota ini, teknik memahat es benar-benar menarik perhatiannya. Wang Lin membuat ukiran kayu, jadi jika dia bisa mempelajari teknik ini dan menggunakannya pada ukiran kayu, dia akan memiliki senjata lain. Selain itu ada alasan penting lain yang membuat Wang Lin tidak ingin meninggalkan tempat ini. Manusia di sini tidak memiliki kehidupan, yang merupakan hal yang sangat aneh. Wang Lin percaya bahwa ia akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kematian di sini. Wang Lin menatap di sebuah kota kecil dekat perbatasan utara Suyu. Tidak banyak orang di kota ini, dan kultivator yang mengendalikannya berada pada tahap akhir pembentukan inti. Kultivator ini menghilang tanpa jejak 2 malam setelah Wang Lin tiba. Namun tidak seorang pun kecuali Wang Lin yang mengetahui kepergiannya. Pada hari ketiga, Wang Lin menyamar sebagai orang ini dan berjalan keluar dari menara es yang hanya memiliki 11 lantai. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sebagai pemakan jiwa untuk mencuri semua ingatan kultivator core formation tahap akhir ini. Alih-alih membunuhnya, dia mengambil alih dan mengunci dia di dalam formasi. Kalau dia menjadi berguna nanti. Bersama dengan 7 tetua agung dan 13 kultivator lainnya yang bahkan lebih tua dari para tetua agung juga pergi. Mereka pergi ke Suzaku untuk menerima upacara pemberdayaan. Permintaan kupu-kupu merah untuk bergabung dengan Suzaku adalah menjadikan Suyu sebagai negara kultivasi peringkat 5 dan memberi mereka rumah baru. Permintaan kedua telah terpenuhi. Sekarang tinggal permintaan pertama yang tersisa. Semua kultivator di Suyu tahu sedikit tentang ini. Tetapi karena paman kultivator ini, dia tahu lebih banyak dari biasanya. Agar negara kultivasi peringkat 4 dapat naik ke peringkat 5, seorang kultivator di negara itu harus mencapai tahap transformasi jiwa. Upacara pemberdayaan adalah teknik yang sangat kuat dan menentang surga. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan dengan peluang yang sangat tinggi untuk gagal. Selama salah satu dari 13 orang itu berhasil,
Suzaku akan memberikan Suyu hak istimewa negara kultivasi peringkat 5 selama 100 tahun. Selama 100 tahun itu, salah satu dari 7 tetua agung yang mengikuti kupu-kupu merah akan mencapai tahap transformasi jiwa, hingga memperkuat posisi mereka sebagai negara kultivasi peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan Suzaku kepada kupu-kupu merah. Keempat negara kultivasi peringkat 4 di sekitarnya semuanya telah menerima nasib mereka dan siap menjadi subjek Suyu. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh serikat kultivasi. Bukan Suzaku, negara manapun dapat memberontak. Tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun karena harga pemberontakan adalah pemusnahan. Wang Lin keluar dari menara es dan melihat 2 orang kultivator Foundation Establishment di luar. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka berlutut dan memberi hormat kepada guru mereka. Wang Lin mengangguk tanpa suara. Wang Lin tahu bahwa orang ini memiliki 3 murid dan si cantik kecil ini adalah yang termuda. Dia juga yang paling manja dan memiliki hubungan rahasia dengan pembudidaya Wang Lin yang sedang menyamar. Hal semacam ini sangat jarang terjadi antara guru dan murid di negara kultivasi lain. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi rahasia yang dijaga dengan baik. Namun di negara yang luar biasa ini, hal itu merupakan hal yang sangat umum. Menurut ingatan kultivator ini, ada banyak kultivator lain di Suyu yang memiliki hubungan dengan murid-murid mereka. Hal-hal semacam ini sudah menjadi hal yang biasa, sehingga tidak ada yang memandang rendah orang yang melakukannya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit mendengar hal ini. Hal ini membuat pendapatnya terhadap Suyu menjadi semakin buruk. Sedangkan murid laki-laki, meskipun dia terlihat tua, dia adalah murid tertua kedua. Dia menunjukkan rasa hormat kepada gurunya di permukaan, tetapi dia benar-benar membenci hubungan gurunya dengan adik perempuannya yang masih magang. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari kultivator formasi inti, yang awalnya berencana untuk mengirim murid laki-laki ini pergi, sehingga dia tidak akan menjadi pemandangan yang mengganggu. Dengan tangan di belakang punggungnya, Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah ada embrio es baru yang tiba?" Ucap Wang Lin. Embrio es adalah sebutan bagi para pembudidaya Suyu untuk patung es. Murid kedua dengan cepat menjawab, "Guru, 2 dari mereka baru saja tiba." Wang Lin mengangguk pelan dan berkata, "Keluarkan mereka dan biarkan aku melihat apakah kalian berdua telah meningkatkan teknik kalian." Wang Lin memperoleh penjelasan yang sangat rinci tentang metode tersebut dari ingatan sang kultivator. Dari sudut pandangnya, teknik ini terkait dengan inti dari kultivator Suyu dan sangat rumit. Selain energi spiritual, kultivator Suyu juga menyerap energi dingin dari salju saat mereka berkultivasi. Energi dingin ini adalah sesuatu yang harus mereka serap karena memungkinkan mereka meninggalkan tubuh mereka untuk membentuk raksasa es saat mereka mencapai tahap Nansenso. Murid kedua mengangguk cepat dan mengeluarkan 2 patung es setinggi 3 kaki dari tasnya. Kedua patung itu adalah makhluk berbadan burung dan berkepala manusia. Kelihatannya sangat ganas. Setelah setahun bepergian, Wang Lin tahu bahwa inilah patung es salah satu makhluk pelindung Suyu, peri salju. Murid kedua memfokuskan pandangannya dan berkultivasi sebentar. Kemudian tangan kirinya membentuk banyak segel hingga terbentuk bola darah hitam. Ia menunjuk bola darah itu dan mematahkan sebagian kecilnya. Ia kemudian mendorong bagian itu ke patung es. Tiba-tiba asap hitam keluar dari jarinya dan memasuki patung es itu, menciptakan bekas yang tampak seperti urat nadi. Dahi murid kedua dipenuhi keringat. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengambil setitik darah lagi, dan menuangkannya ke dalam patung es. Tiba-tiba, pembuluh darah kedua muncul di patung es itu. Pada titik ini gumpalan darah di tangan murid kedua menghilang tanpa suara. Wajahnya pucat saat ia segera duduk untuk berkultivasi. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi dia diam-diam berhasil mengetahui lebih banyak tentang teknik tersebut. Menurut ingatan sang kultivator, persyaratan untuk menyelesaikan langkah pertama adalah memasukkan 9 pembuluh darah ke dalam peri salju. Tepat saat dia sedang memikirkan hal ini, murid perempuan itu berjalan menghampirinya. Dia menatapnya dengan mata indahnya dan berbisik, "Guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya beberapa hari yang lalu. Jadi kultivasi murid ini sedang bermasalah. Silahkan datang dan beri saya petunjuk malam ini." Wang Lin masih mempertimbangkan urat darah. Jadi dia mengangguk santai dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan itu tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling. Wajahnya memerah saat dia bertanya dengan menawan. "Bicarakan di sini," ucap murid perempuan itu. Wang Lin mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan sang kultivator. Ada makna lain di balik pertanyaan murid ini. Memikirkan hal ini, Wang Lin hendak berbicara. Tetapi wajah murid perempuan itu malah semakin merah dan pakaian tiba-tiba terlepas memperlihatkan separuh tubuhnya. Alis Wang Lin berkerut. Ia melambaikan lengan bajunya dan pakaian wanita itu kembali menempel di tubuhnya. Ia lalu menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan itu merasakan tekanan dingin di sekelilingnya.
Ekspresinya langsung berubah dan dia berlutut di tanah karena takut. Setelah waktu yang lama, dia berdiri dengan hati-hati. Dia sangat takut karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan hingga membuat gurunya marah. Pada saat ini murid kedua selesai berkultivasi. Murid kedua menghabiskan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan 9 urat darah. Namun sangat disayangkan, ketika dia menuju ke titik pertemuan 9 pembuluh darah, wajah murid kedua pucat dan dia berkata dengan malu, "Murid telah gagal lagi." Wang Lin tidak peduli dengan murid itu. Dia terus mencari ingatan kultivator. Tepat pada saat ini, Wang Lin menyadari sesuatu. Dia mendongak ke atas dan melihat sebuah pedang terbang cepat ke arahnya. Ada seorang pemuda yang sangat cerdas dan tampan mengenakan pakaian kulit hitam berdiri di atas pedang terbang. Dia tampak berbeda dari kultivator Suyu lainnya yang sangat menyegarkan. Mata murid perempuan itu tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Kakak magang senior telah kembali." Adapun murid kedua, raut wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Namun sekejap kemudian tergantikan oleh ekspresi gembira. Wang Lin dapat mengetahui dari ingatan kultivator Conformation bahwa dia sangat menyukai murid tertua. Murid tertua ini memiliki hubungan darah dengan kultivator Conformation. Murid tertua hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang jenius. Butuh waktu 100 tahun baginya untuk mencapai puncak tahap pembentukan fondasi, dan hanya selangkah lagi dari tahap pembentukan inti. Namun menurut ingatan kultivator Conformation, alasan mengapa ia menyukai murid tertua ini adalah karena penampilan murid tersebut. Setelah sekilas mengingat kenangan ini, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Pedang itu mendekat dan tiba di depan menara es. Murid tertua berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang jelas, "Murid memberi salam kepada guru. Saya beruntung dan berhasil menemukan tempat persembunyian sisa-sisa aliansi 4 sekte itu." Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia ingat melihat dalam ingatan kultivator formasi inti bahwa dia telah mengirim murid tertuanya keluar karena seorang manusia melaporkan bahwa mereka telah melihat seseorang yang tampaknya bukan dari Suyu. Maka kultivator formasi inti mengutus murid tertuanya untuk memeriksa masalah ini. Hal semacam ini tidak jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli seberapa kuatnya para kultivator aliansi 4 sekte yang tersisa, setelah bertahun-tahun berada di bawah salju aneh ini, mereka semua telah sangat melemah. Meskipun demikian, Suyu tidak bisa ceroboh. Biasanya ketika hal semacam ini terjadi, akan dilaporkan ke kuil es dan salju. Mereka kemudian akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Kuil sangat tertarik dengan hal ini. Jika laporan diberikan hari ini, mereka akan mengirim seseorang besok. Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Pimpin jalan." Murid tertua terkejut. Ketika hal ini terjadi, gurunya biasanya tidak pernah menghadapinya secara pribadi. Namun dia tahu untuk tidak bertanya, jadi dia hanya mengangguk dan memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Bagaimanapun guru mereka akan pergi sendiri. Jika mereka tidak pergi, maka mungkin akan ada masalah di masa mendatang. Jadi mereka memaksakan diri untuk mengikuti Wang Lin. Keempatnya membentuk sinar cahaya 4 titik dan terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, murid tertua berhenti. Dia menunjuk ke sebuah gunung bersalju dan berkata, "Murid menggunakan patung es terbang, dan secara pribadi melihat seseorang menghilang di sini. Saya yakin mereka punya tempat persembunyian di sini." Indra keilahian Wang Lin menyapu area tersebut. Meskipun ekspresinya tenang, tatapan matanya menjadi fokus. "Kalian bertiga tunggu di sini." Setelah meninggalkan perintah itu, Wang Lin terbang maju. Indra keilahiannya menemukan bahwa di bawah gunung bersalju itu adalah sebuah batasan, dan di dalamnya ada 2 jiwa. Salah satunya hanya berada di tahap pembentukan inti, tetapi yang satunya lagi sangat aneh. Kadang-kadang itu adalah pembentukan inti, kadang-kadang itu adalah jiwa yang baru lahir, dan kadang-kadang itu bahkan pembentukan jiwa. Fenomena ini hanya punya satu penjelasan, yakni jiwa baru lahir dan kultivasi orang ini akan tersebar. Artinya sangat tidak stabil. Tubuh Wang Lin mendarat di puncak gunung bersalju dan tenggelam ke dalam gunung. Dia mendekati batasan itu. Dia segera sampai pada batasan itu. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut padanya. Hanya perlu 1 kali melihat untuk melihat menembus struktur batasan ini. Dia mengeluarkan 2 cincin batasan. Kedua batasan itu segera mulai menyatu. Wang Lin melangkah melewati batasan dan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia melihat pedang bergerak dan lebih dari 10 ki pedang menyerangnya. Tatapan mata Wang Lin tenang. Tangan kanannya seakan menunjuk ke udara secara acak dan dia berbisik, "Hidup." Domain hidup dan mati tiba-tiba berkumpul di ujung jari Wang Lin. Titik lembut ini berisi jalan surga dan penuh dengan misteri. Terdengar suara hela nafas dari pedang-pedang itu. Pedang-pedang itu mulai melingkari jari Wang Lin. Kemudian pedang-pedang itu memancarkan cahaya saat mengalami perubahan. Sekarang energi spiritual yang dilepaskannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi,
Indra keilahian itu terhapus sepenuhnya oleh kekuatan domain tersebut. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap pemuda ketakutan yang terlalu takut untuk berbicara. Di belakang pemuda itu duduk seorang lelaki tua di atas ranjang es. Mata orang ini terpejam dan wajahnya berubah antara merah dan hijau. Setelah jentikan jari Wang Lin, semua pedang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan bunyi dering. Pemuda itu tersadar kembali. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kalian menghancurkan rumahku, dan sekarang kalian mengejar kami ke sini. Apakah kalian harus membunuh kami semua?" Suara orang ini dipenuhi dengan kebencian yang kini terukir di tulang-tulangnya. Setelah melihat pemuda itu, tatapan Wang Lin tertuju pada lelaki tua itu. Pemuda itu menghalangi pandangan Wang Lin. Ia memperhatikan Wang Lin sebentar. Lalu setelah merenung sejenak, ia tiba-tiba berlutut di tanah. Ia menggigit ujung bibir bawahnya dan berkata, "Tolong jangan bunuh tuanku. Bunuh saja aku. Aku adalah kepala sekte junior sekte tinta air. Jika kau menangkapku dan membawaku kembali, kau pasti akan diberi hadiah. Selama kau melepaskan tuanku, maka aku bersedia pergi bersamamu. Jika tidak, kau hanya akan bisa mendapatkan mayatku." Meskipun mata Wang Lin tenang, hatinya sedikit tersentuh. Dia perlahan menatap pemuda itu dan kemudian pada lelaki tua itu. Kemudian dia perlahan berkata, "Mengapa kamu ingin menukar hidupmu dengan hidup tuanmu?" Pemuda itu terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan senyum getir, "Tuan bisa selesai sudah pergi sejak lama. Jika bukan karena aku yang menyeretnya, itu semua karena dia mencoba menyelamatkanku. Huan cepat bangun. Orang ini bukan kultivator Suyu." Lelaki tua di atas ranjang es itu perlahan membuka matanya. Pemuda itu terkejut, tetapi matanya tiba-tiba berbinar dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berlari ke sisi tuannya dan berkata, "Tuan, Anda sudah bangun." Wang Lin menatap lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior menyapa senior dari sekte tinta air." Lelaki tua itu terbatuk beberapa kali karena warna merah dan hijau di wajahnya semakin kuat. Dengan domain hidup dan mati Wang Lin, dia dapat melihat dengan jelas aura kematian yang kuat di sekitar lelaki tua itu. Dia sudah mendekati ajalnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya. Ia menatap Wang Lin dan berkata, "Teman kecil, aku terlalu terluka untuk menyapamu. Jadi ku harap kamu maafkanku. Untuk apa teman kecil datang ke sini?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Tempat persembunyian senior telah ditemukan oleh para kultivator Suyu. Jadi sebaiknya kau pergi sekarang." Setelah itu, dia merenung sebentar lalu mengeluarkan sebotol pil. Cedera senior terlalu serius untuk disembuhkan dengan sebotol pil ini. Tetapi setidaknya, bisa meringankan rasa sakit karena kehilangan kultivasi. Ini seharusnya memungkinkan senior untuk meninggalkan tempat ini. Dunia ini luas, jadi mungkin ada peluang lain untuk memulihkan kultivasimu. Ucap Wang Lin, "Teman kecil, aku tidak tahu dari sekte mana kamu berasal. Tetapi jika aku ingin pergi, aku bisa pergi saat itu. Bahkan sekarang aku bisa pergi. Bahkan jika itu berarti mempercepat hilangnya kultivasiku. Tetapi tahukah kamu mengapa aku belum pergi?" Wang Lin merenung dan kemudian menggelengkan kepalanya pelan. "Ini rumahku. Aku lahir di sini. Dan saat aku mati, rumah ini juga akan berada di sini." Meskipun suara lelaki tua itu lembut, ada aura yang sudah dijelaskan di dalamnya. Wang Lin menatap orang itu dan tidak berbicara lagi. Ia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Rencana awalnya di sini bukanlah untuk membunuh tetapi untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun dia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di aliansi 4 sekte dan secara pribadi melihat invasi para kultivator Suyu. Meskipun di luar kekuasaannya untuk mengubah apapun, dia tetap akan membantu semampunya. Saat Wang Lin berbalik hendak pergi, lelaki tua itu melihat botol pil itu dan mendesah. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kipas yang hanya tersisa 2 helai bulunya. "Sahabat kecil, aku memberikan harta karun ini kepadamu sebagai hadiah atas pil yang telah kau berikan kepadaku," ucap senior dari sekte tinta air. Semua kejayaan masa lalu kini hanya tinggal kenangan. Di perbatasan, lelaki tua itu menghantam formasi untuk menciptakan celah. Ia membagi 2 pil dengan pemuda itu. Ia kemudian menatap pemuda itu dengan penuh kasih dan berkata, "Pergilah, kau harus mengandalkan dirimu sendiri di masa depan karena Tuan tidak dapat melindungimu lagi." Lelaki tua itu tertawa dan menelan semua pil dalam botol itu. Energi spiritualnya dengan cepat kembali ke puncaknya. Meskipun itu hanya sementara, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya bergerak. Sasarannya adalah kuil suci salju dan es di pusat Suyu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.